Kembali di Hot Ekonomi, Pak Raden Pardede, ini kalau tadi Anda mengatakan bahwa memang ada beberapa hal yang memang harus dijadikan paling tidak ada roadmap, ini upaya jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Nah, ini kan juga pemerintah sudah melakukan upaya-upaya itu dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan untuk mendukung apa yang dibutuhkan masyarakat dan juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita saat ini. Ini Anda melihat bahwa bukankah saat ini harusnya kita memanfaatkan momentum itu? Kita apa yang dilakukan kebanyakan seperti yang saya katakan tadi adalah dalam jangka panjang dan tidak salah. Jadi seluruh usaha kita, resources kita itu kita pusatkan jangka panjang, membangun infrastruktur di berbagai tempat, ya, di luar Jawa. Nah, itu benar. Tapi yang saya katakan tadi, ya kita bisa berdebat mengenai bahwa ada yang data-datanya tadi itu turun. Tapi ada yang oke, tapi tidak naik, tidak terjadi percepatan. Nah, ini sebetulnya sudah sepakat kita, apapun kita harus men-stop, jangan sampai sentimennya menjadi negatif. Nah, itu dulu pertama menurut saya, cara berpikir positif harus dilakukan dulu seperti itu. Baru kemudian pemerintah melakukan tadi yang saya katakan, balancing antara jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Dan sekarang ini ada dana desa yang bisa digunakan untuk jangka pendek, jangan jangka panjang semua. Itu kan sebesar 60 triliun itu. Kalau itu dipakai cash for works, jadi dikasih cash, kasih gajinya begitu dia bekerja hari itu, apa yang terjadi kalau dia dapat gaji hari itu? Dia akan konsumsi. Itu akan menggerakkan lagi, menstimulate ekonomi. Itu akan menimbulkan confidence. Supaya kita sampai ke jangka panjang tadi. Jadi itu intinya, ini ada seninya supaya jangan hanya jangka panjang semua. Kalau semua jangka panjang semua mati. Kalau jangka pendeknya ya, Anda melihat bahwa sebenarnya ini juga harus ada peran beberapa instansi juga untuk meningkatkan daya beli konsumen kita, paling tidak seperti itu. Kan dari dana desa, paling tidak ini juga menjadi peran juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya, itu satu. Itu salah satu. Nah, yang saya katakan, karena kita berbicara mass dulu, yang pendapatannya rendah dan banyak, dengan dana desa itu kan untuk banyak orang. Karena itu seluruh desa di Indonesia dapat masing-masing 800 juta. Seluruh desa. Kalau setengahnya katakan dipakai untuk menggerakkan bekerja mereka, perekonomian hari itu juga dia akan bergerak. Dan itu lumayan 30 triliun. Ya. Di samping yang saya katakan tadi, sektor informal ini harus kita bantu mereka. Kita kurangi seluruh kosnya supaya mereka menjadi sektor formal. Mereka menjadi formal, menyatakan inilah pendapatan saya. Oke, baik. Pak Raden Pardede, jadi solusi apa yang mungkin yang bisa Anda berikan bagi pemerintah untuk paling tidak untuk meningkatkan daya atau memulihkan daya beli konsumen kita saat ini? Nah, itu yang saya katakan tadi. Memang kalau pemerintah itu yang dia bisa lakukan harus dimulai dari dirinya. Budgetnya dia dulu. Iya. Dari dia dulu, dia atur mana yang jangka pendek, yang harus cepat dia belanjakan sekarang dan kena ke masyarakat, sehingga masyarakat akan menaikkan pendapatan dia dan dia akan mengkonsumsi. Tapi ada juga yang jangka panjang, dia harus balance itu. Jangan semuanya jangka panjang, belanjakan juga untuk hari ini supaya mereka bisa mulai mengkonsumsi. Itu yang paling simpel yang bisa dilakukan dengan cepat oleh pemerintah. Oke, baik. Terima kasih Pak Raden Pardede telah hadir bersama kami dalam Hot Ekonomi. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Eliza Hasan mewakili Dora Edward undur diri. Sampai jumpa.